Salam rahayu, salam damai, dan salam santun untuk saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Saudara-saudariku, andai kata laut dijadikan tinta dan daun-daun dikumpulkan di seluruh dunia ini dijadikan kertasnya, belumlah lagi bisa menuliskan ilmu ketuhanan. Saudara-saudariku, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman khususnya di bidang spiritual yang sehari-hari saya jalani. Saudara-saudariku, mungkin ada baiknya pada malam hari ini kita mengambil tema tentang sebenar-benarnya diri. Tentu sebelum kita membahas sampai ke sana, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya selagi menuntut ilmu, sama seperti kalian. Jadi ketika saya menuntut ilmu, bukan hanya satu guru, ya saudara-saudariku, untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, banyak halangan dan rintangan yang saya hadapi ketika mencari apa sih diri ini, dan apa sih maksud saya sebenar-benarnya diri kita ini siapa gitu. Banyak jawaban dari pertanyaan saya yang berbagai macam versi, ya saudara-saudari. Saya dalam hal ini seperti ada yang membatasi saya ngomong karena saya mikir takut menyinggung salah satu suku, etnis, agama, dan kepercayaan masing-masing. Nah, tapi dalam hal ini saya ingin membagikan pengalaman saya seputar leluhur saya bahari. Ya, jadi saya tidak menyinggung salah satu pihak yang istilahnya dirugikan oleh saya, ya kan. Jadi tentang diri saudara-saudariku, kebanyakan setelah kita mengkaji ilmu hikmah atau ilmu ketuhanan, ujung-ujungnya pasti merasa bahwa diri ini adalah Allah semata. Karena kenapa sampai mereka berpikir seperti itu? Dulu saya sempat diundang ke sebuah kampung, ya, sebuah desa, di mana ada seorang guru, ya, mengatakan bahwa segala sesuatu ini tidak lain daripada Allah semata. Nah, berarti saya bertanya sama beliau, jadi kita ini Allah? Ya, katanya. Kita adalah wujud mutlaknya Allah, perwujudan mutlaknya Allah. Nah, kalau kita memang ini diri kita ini Allah, jadi saya bingung. Kenapa kita lagi bekerja? Kenapa kita lagi mencari suap nasi? Bukankah Allah Maha Kaya? Ya kan? Bukankah Allah tidak merasa ngantuk? Kenapa kita sampai tidur? Bukankah Allah tidak lapar, tidak haus? Tapi kenapa kita lapar? Kenapa kita haus? Jadi ketika saya bilang seperti itu, rupanya dia kesal sama saya, lalu dia mukul meja sehingga hidangan yang ada di depannya itu terbalik saking kesalnya dengan saya. Lalu saya memang bertanya seperti itu. Kalau kamu mengaku Allah, ya, kalau kamu mengaku Allah, saya juga bisa mengaku nabi, mengaku malaikat segala macam. Nah, tapi kan tidak masuk akal pikir kita, saudara-saudariku, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi saudara-saudariku, kembali lagi tentang diri, ya. Ada juga setelah menuntut ilmu,
kemudian mengaku bahwa dirinya ini ya yang itu tadi, tiada dirinya selain Allah gitu. Nah, lalu saudara-saudariku, kebanyakan juga ia memutuskan tali silaturahmi dengan kami, ya, mengatakan ayolah kita kembali kepada diri masing-masing. Ayolah kita kembali kepada diri kita masing-masing, katanya. Lalu saya ingin bertanya, diri mana yang kita maksud itu? Yang kalian maksud itu diri yang mana? Diri yang mana yang kita maksud? Apakah diri ini ketika saya mengatakan biarlah kita kembali ke diri masing-masing, diri yang mana ini? Diri yang mana? Apakah diri ini yang maha kuasa? Nyatanya kita tidak kuasa. Apakah diri ini yang maha hebat? Buktinya kita tidak hebat. Buktinya kita kalau luka sakit. Ketika kalian mengatakan kembali kepada diri kita, lemah batang tubuh kita ini. Ketika kita kembalikan segala sesuatu kepada diri kita, lemah. Kenapa? Karena diri kita ini perlu makan, minum. Ketika luka sakit, ketika gatal, pasti digaruk. Lalu diri yang mana yang kalian maksud ini? Ketika kalian mengatakan kembalikan saja kepada diri, seketika itu juga kalian akan lemah. Terkait pada diri, banyak yang mengatakan bahwa diri ini yang tidak huruf tidak bersuara. Ada juga yang turun naik napas, ya itu diri, atau la saufin wala hurufin tadi yang tidak bersuara, tidak berhuruf. Saya kurang paham lapasnya karena saya tidak fasih bahasa seperti itu, saudara-saudari. Mungkin saya orang-orang yang termasuk merugi dalam hal ini karena saya tidak fasih bahasa-bahasa yang berkaitan dengan agama dan Al-Quran. Saya hanya bisa artinya, saudara-saudariku. Tolong dimaafkan. Tapi Allah Maha tahu apa maksud saya, saudara-saudariku. Jadi saudara-saudariku, berkaitan dengan diri tadi, ada yang mengatakan turun naik napas itu diri kita. Ada bahkan juga yang mengatakan bahwa diri sebenar-benarnya diri itu yang tidak huruf tidak suara itu yang tidak bernapas. Sampai kapan kita tahan menahan napas itu? Sampai kapan? Kemarin sempat kami singgung bahwa pada saat kita makan minum tidak bernapas, bahkan berbicara sekalipun tidak bernapas. Nah, itulah yang maha kuasa tadi. Tapi ketika kita bawa di air, ketika kita tidak bernapas, sampai kapan kita tahan menahan napas itu? Mati juga kan, terpisah kita dengan diri kita, roh dan jasad kita. Nah, berarti bukan itu. Lalu diri yang mana yang dimaksud, saudara-saudariku? Apakah diri ini ketika kita mengembalikan kepada diri, maka kita lemas, maka kita lumpuh, maka kita lemah, tidak berkuasa lagi. Lalu yang dimaksud dengan diri, sebenar-benarnya diri yang maha kuat itu, yang maha dahsyat itu, yang mana, saudara-saudariku? Maka saya pernah dengar, ini leluhur-leluhur saya ya, barang siapa yang mencari Tuhan di luar pada dirinya, maka rugilah dia, binasalah dia, sesatlah dia. Nah, itu saya pernah dengar. Nah, padahal ketika kita mengembalikan kepada diri kita sendiri, maka kita lemah, kita mengantuk, ya, kita bisa menangis, kita kesakitan, kita gatal atau digaruk. Kenapa lemah? Apakah ketika kalian menyebutkan bahwa diri ini, di dalam diri ini tidak perlu mencari Tuhan di luar sana, berarti kan di dalam diri. Apakah Tuhan ikut mengantuk dengan kita? Apakah Tuhan kesakitan ketika kita kena digigit serangga? Apakah Tuhan ikut tertawa, ikut menangis ketika kita sedih? Lalu
Diri yang mana yang kita maksud ini? Sekali lagi saudara-saudariku. Nah, karena memang ketika saya baca atau saya pelajari surat itu, saya nggak tahu apakah itu kuat apa enggak gitu. Jadi sebaik-baiknya diri, ya belajarlah ke orang-orang yang mengenal tentang dirinya betul-betul. Ada sebuah hadis, nggak salah itu, kalau saya nggak salah dengar, saya pernah baca dan juga saya pernah dengar dari orang-orang kok. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya kenal akan Tuhannya. Nah, dirinya ini yang mana? Ya, saudara-saudariku ya. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya kenal akan Tuhannya. Diri kita ini lemah. Bagaimana kita caranya mengenal Tuhan sementara diri kita ini lemah? Diri yang mana maksudnya? Yang kita kenalin diri yang mana? Kita tidak mampu mengenal Tuhan. Artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka kenallah ia dengan Tuhannya. Yang dimaksud dengan dirinya ini yang mana? Inilah yang saya pelajari, ikut belajar dengan teman-teman. Siapa tahu ada masukan dari teman-teman, tolong jangan dihujat. Kita sama-sama mencari sebenar-benarnya diri ini yang mana. Tolong diisi di kolom komentar, tolong beritahu saya yang mana sebenar-benarnya diri yang harus mengenal dirinya ini. Kita sudah punya diri kan? Mengenal lagi diri, barang siapa yang kenal diri, maka kenallah ia akan Tuhannya. Bukankah kita sudah punya diri yang mana yang harus mengenal Tuhan ini? Mungkin saya terbelit-belit berbahasa ini karena saya kurang bisa memahamkan bagaimana cara pertanyaan saya ini. Kan begini, barang siapa yang kenal dirinya, niscaya kenal Tuhannya. Bukankah kita ini sudah punya diri? Nah, diri kita ini yang mana? Diri yang sebenar-benarnya yang harus mengenal Tuhan ini, saudara-saudariku. Itu yang harus saya pelajari dari orang-orang yang paham akan ilmu ini, saudara-saudariku. Sampai saat ini saya belum pernah menemukan yang bisa menjelaskan kepada saya. Yang ada selalu diberikan hafalan, harus mengingat apa. Hafalan tidak bisa menyelamatkan kita, saudara-saudariku. Kita, saudara-saudari ya, ketika kita sudah sakit, betul-betul di ujung sakaratul maut, lupakan hafalan itu. Buktinya contohnya saya kemarin ya. Saya sudah berapa kali masuk rumah sakit itu, hilang hafalan-hafalan saya itu, yang ada rasa sakit, yang ada rasa panik. Bagaimana caranya kita menghadapi sakaratul maut? Kita lupa akan sesuatu. Nah, ini bagi diri saya sendiri ya. Nggak tahu dari teman-teman yang sudah mungkin lebih tinggi ilmunya dibanding saya gitu. Jadi kata Rasulullah, dari 73 golongan umatku hanya satu yang selamat. Jadi kawan-kawan, andai kata apa yang saya jelaskan ini bertentangan, maka biarkanlah saya berada di 72 golongan itu. Biarlah teman-teman atau saudara-saudara yang di satu golongan yang selamat. Tapi apakah yakin saudara-saudariku ini di satu golongan yang selamat itu? Nah, karena kita tidak pernah melihat ya, karena kita tidak pernah melihat surga atau neraka ya, kita masih diberikan perumpamaan selama di dunia ini. Kita belum pernah menyaksikan secara langsung, saudara-saudariku. Jadi jangan saling menyesatkan, saling menghujat, saling mencaci, saling menyesatkan ya. Hanya Allah yang Maha tahu apakah seorang hambanya ini sesat, apa dia malah selamat. Nah, seperti itu saudara-saudariku. Jadi pada hakikatnya dalam kesempatan ini kita sama-sama belajar, jangan saling menghardik, saling menghina ya. Nah, tentang diri tadi saudara-saudariku, yang menjadi pertanyaan tadi itu, diri yang mana yang harus mengenal dirinya. Kemudian setelah terkenal dirinya ini yang mengenal Tuhannya. Saya belum paham sampai di sini, mohon dijelaskan. Artinya siapa tahu ada yang bisa memberikan pencerahan,
bisa untuk mengisi kolom komentar di bawah yang sudah disiapkan kan oleh pihak YouTube. Sampai di sini dulu saudara-saudaraku. Salam santun, salam damai, dan salam rahayu.